Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu tentang kajian sejarah yang rutin insya Allah kita lakukan bersama Kang Eko. Dan tak lupa salawat salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas limpah lupa ya. Ya langsung karena ini udah agak ini sudah jam 8, kita langsung saja ke Kang Eko untuk memberikan materi. Ya. Silakan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah sudah malam ya, udah jam 8 lebih 9 gitu tuh. Karena isyanya juga setengah 8. Dan di sini kalau malam itu gelap gitu ya. Nggak tahu tuh kalau di tempat masing-masing malam gelap nggak? Oh iya. Gelap di luar maksudnya mah. Sebelum kita masuk ke materi Hisham bin Abdurrahman, kita lanjutkan sedikit tentang Abdurrahman Ad-Dakhil ya. Karena kemarin itu baru sampai ke perjalanannya. Perjalanan hijrahnya dari Damaskus, Suriah, pergi ke timur dulu ya, ke Irak, baru kemudian balik lagi ke arah barat gitu sampai di Andalus. Dan akhirnya Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil mendirikan pemerintahan di Andalus, menyambung nyawa Bani Umayyah. Ini memang rada menarik ya. Bani Umayyah itu pernah runtuh, tapi kemudian berdiri kembali. Runtuh tahun 750, berdiri lagi tahun 756. Kemudian nanti dinasti Abbasiyah juga sama mengalami yang serupa gitu. Tahun 1258 runtuh itu Bani Abbas itu oleh serangan Mongol. Ya. Tetapi kemudian berdiri lagi tahun 1261. Pindah tempat sama dua-duanya juga. Dinasti Umayyah asalnya di Damaskus, pindah kemudian ke Cordoba ya, ke Spanyol. Dinasti Abbas asalnya di Baghdad atau Irak lah secara umum ya, kemudian pindah ke Fustat atau Mesir gitu. Nah, yang ketiga itu Bani Utsman atau Utsmani ya. Utsmani ini runtuh 1924. Apakah akan mengalami nasib serupa gitu dengan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, bangkit kembali gitu dari reruntuhan ya? Ya, layak untuk kita simak apakah kalau itu terjadi di zaman kita atau tidak itu ya. Kita saksikan nanti ya. Kalau kitanya keburu meninggal ya nanti di alam roh gitu ya, kita lihat di alam barzah itu tuh, apakah dinasti Utsmani ini akan mengulang ya, akan mengulang sejarah ketika Bani Umayyah yang runtuh bangkit lagi, ketika Bani Abbasiyah yang runtuh bangkit lagi ya, seperti itu. Kalau main bola mah Liga Champion ya, katanya kalau udah juara itu nggak akan mengulang jadi juara lagi di periode berikutnya, katanya seperti itu. Tapi entah udah pecah atau belum yang seperti itu ya. Kayaknya Madrid pernah gitu, udah menang lagi gitu ya. Seperti itu tuh. Nah, jadi Abdurrahman Ad-Dakhil kemudian berhasil mendirikan kembali Bani Umayyah yang sudah runtuh di timur, kemudian dibangkitkan lagi di barat. Nah, setelah beliau menjadi penguasa di Andalus, beliau ini mengalami beberapa masalah atau menghadapi beberapa masalah. Kalau di captionnya itu
di Instagram ya, bisa dilihat di sana. Ada 5 masalah yang saya tulis dihadapi oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Yang pertama, kenangan masa kecilnya di Taman Rusafa yang senantiasa mengganggunya. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil ini setelah beliau tiba di Andalus memegang kekuasaan, beliau tuh sering ingat ke masa-masa kecilnya ketika Damaskus, ketika di tempat tinggal beliau yang namanya Arusafah, yang di sana tuh ada taman yang sangat indah. Sebagai seorang amir, tentu masalah ini bisa diatasi dengan mudah. Ya. Akhirnya beliau menciptakan Taman Rusafah di Andalus sebagai bentuk pengingatan terhadap masa kecilnya. Ya, yang namanya sultan mah bebas gitu ya. Ingat ke masa kecil, oh masa kecil saya tuh seperti ini, jin kuas gitu katanya. Bisa, namanya sultan, namanya amir, namanya khalifah bisa. Kenapa boga duit, punya kuasa gitu ya. Beda sama saya gitu ya. Sering itu teringat ke waktu kecil ya, ke masa-masa kecil waktu SD itu. Kan tinggal di daerah Setiabudi ya, dekat Karangsetra itu. Itu masih ingat. Kalau dari jalan, itu jalan Setiabudi, jalan besar ya, itu masuk ke gang, ya, paling depan itu Setiabudi 110. Nah, saya di belakangnya, lurus terus itu rumah. Belok ke kanan dikit, belok ke kiri terus lurus gitu ya. Masih ingat itu rumah-rumah siapanya gitu ya. Kemudian belok ke kiri, belok ke kanan itu ada tanjakan, bukan tanjakan, pudunan gitu ya. Kemudian belok ke kanan ke sebelah mana, belok ke kiri sebelah mana, kemudian ada ke bawah, ada yang namanya Pancuran 7 gitu ya. Belok ke bawah lagi, belok ke kiri, belok ke kanan, itu masih ingat gitu semuanya. Dan ada keinginan untuk membuat miniaturnya gitu ya. Tapi saya bukan sultan gitu ya. Ya, hal seperti itu tidak bisa diwujudkan gitu ya. Menciptakan kembali masa kecil itu. Nggak bisa datang lagi ke sana. Kenapa? Udah dibongkar semuanya. Udah mau jadi apartemen sekarang gitu ya. Kosong itu di daerah sana itu. Udah kayak hutan. Seperti itu. Dan saya nggak mau ke sana. Bisa merusak memori itu ya. Tapi yang namanya Abdurrahman Ad-Dakhil ini sebagai perbandingan ya. Punya kenangan masa kecil, kenangannya indah. Ingin mewujudkan kembali kenangan itu bisa gitu. Kenapa? Punya duit. Dibangunlah yang namanya Taman Rusafah. Nah, di taman ini didatangkan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di timur yang bisa ditanam di barat. Pokoknya tumbuhan naon wae bawa katanya. Dibawa ke Andalus, ditanam. Kalau hidup, nanti akan disebar ke seluruh Andalus. Nah, pada masa inilah mulai diperkenalkan gitu ya, yang namanya buah persik, nggak pakai dewi gitu ya, buah korma ya, kemudian beras seperti itu, penanaman padi itu di daerah Andalus itu diperkenalkan. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil ini sangat mencintai yang namanya tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Sehingga akhirnya rakyatnya juga nyontok, niru. Karena memang kaya raya masyarakatnya gitu ya. Mereka juga jadi senang sama bunga. Mereka juga senang sama tanaman, sama tumbuhan. Non bedanya tanaman sama tumbuhan. Ini ada orang biologi nggak di sini? Apa bedanya tanaman sama tumbuhan? Asa gitu-gitu kan cek saya mah gitu. Ya. Coba ada yang tahu nggak bedanya tanaman sama tumbuhan? Karena kalau di buku-buku tuh ditulisnya beda itu tuh. Tanaman, tumbuhan gitu. Ada yang bisa jawab nggak, Kang Gifari? Nggak tahu. Oh, jurusan biologi? Ada nggak? Oh, belum gabung ya. Engke tuh harewosan. Itu ya. Nah, beda Kang, sama tumbuhan. ternyata tuh Gimana, Kak? perbedaannya tumbuhan itu kalau yang alami
Kalau tanaman tuh campur tangan manusia ternyata. Oh gitu. Setelah Tumbuhan itu dicari-cari, alami, iya, tanaman itu campur ada tangan campur manusia. tangannya manusia. Oh gitu. Kalau tumbuhan mah yang tumbuh sendiri, kalau tanaman mah yang ditanam gitu ya. Heeh. Oh gitu, Pokoknya ada benar. tanaman dan tumbuhan. Ya, 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 ya. Ngerti sekarang mah. Kenapa gitu ya suka ditulisnya teh tanaman dan tumbuhan. Nah, ada seru nih kata saya mah gitu ya. Oh, ternyata gitu. Tapi Kang Aan, nah bisa tahu kan urusannya sama fosil Kang Aan mah. Ada internet, Ustaz. Terus jurusan di Poltek Pos juga apa Kang Aan teh? Informatika. Informatika kan teu nyambung gitu. Nah, tahu gitu. Gitu ya. Ya. Nah, itu ya. Jadi akhirnya masyarakat di Spanyol itu pada seneng gitu membuat taman di rumah gitu ya. Sementara pemerintahan-pemerintahan provinsi itu membuat taman-taman gitu ya, taman-taman di kota seperti itu sehingga ada sebuah kota yang terkenal sebagai taman Eropa yaitu kota Valencia ya, kota Valencia itu. Al-Balansi gitu ya. Kalau zaman itu disebutnya itu. Valencia. Itu disebutnya taman Eropa sampai sekarang masih ada itu. Ya, sampai masih ada itu taman-taman di Valencia itu. Nah, jadi ini kegemaran Sultan ya. Biasa ditiru itu. Pemimpin itu biasanya ditiru ya. Pemimpin itu biasanya jadi cerminan rakyat dan rakyat itu biasanya niru pemimpin gitu. Gitu ya. Seperti itu biasanya. Ketika zaman Umayyah di Damaskus ada pemimpinnya itu yang suka sama bangunan-bangunan, mendirikan berbagai bangunan arsitektur gitu ya, yaitu Khalifah Walid. Itu rakyatnya juga sama. Obrolan sehari-harinya itu tentang arsitektur gitu tuh. Obrolan sehari-harinya itu. Karena pemimpin itu senang sama arsitektur. Ya. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik jadi khalifah, senangnya itu tentang makanan ngobrolnya itu. Senang makan dan senang ngobrol tentang makanan. Gitu ya. Itu rakyatnya juga sama. Obrolannya itu tentang kuliner tiap hari teh. Gitu ya. Obrolan rakyatnya itu kayak gitu. Ketika Umar bin Abdul Aziz yang rajin ibadah, ya, hidupnya zuhud, ya rakyatnya juga kayak gitu gitu. Rakyatnya kayak gitu. Obrolan sehari-hari itu ibadah gitu ya. Eh, baca Quran gitu, sholat sunnah gitu ya. Pas zaman Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Nah, pas zaman Abdurrahman Ad-Dakhil, karena kesenangannya itu pada tanaman dan tumbuhan, maka rakyatnya juga senangnya seperti itu dan ngobrolnya juga tiap hari ya itu gitu. Gitu ya. Eh, jadi apa yang digemari pemimpin itu ditiru gitu oleh rakyatnya, ditiru oleh rakyatnya. Ya. Nah itu yang pertama. Beliau punya masalah dengan kenangan masa kecil dan sebagai sultan, sebagai amir, ya beliau mewujudkannya. Ya, dan sultan mah bebas. Gitu ya. Itu satu. Masalah kedua yang dihadapi oleh Abdurrahman Ad-Dakhil adalah beragam pemberontakan dengan beragam motivasi yang mencapai 25 kali. Ini luar biasa ya. Pemerintahan beliau selama 32 tahun Masehi atau 34 tahun Hijriah ya. 33 tahun Hijriah. Itu penuh dengan pemberontakan. Walaupun memang ya yang namanya pemberontakan ini yang ribuh mah kaum elit, ai masyarakat mah nggak terlalu terpengaruh. Ya. Yang perang yang perang itu kan tentara sama tentara, simpatisan sama tim simpatisan gitu. Kalau rakyat kebanyakan masih nggak terlalu terpengaruh. Makanya pembangunan mah jalan, gitu ya. Pembangunan itu jalan. Ya, tetapi tentunya yang namanya Abdurrahman Ad-Dakhil harus menghadapi 25 pemberontakan ini karena tujuannya jelas yaitu untuk menggulingkan beliau sebagai penguasa gitu tuh. Tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Ibu Nani. Ya, tak acan dimulai dah. Iya mah masih sambungan nu mingguan kamari. Mangga lajengkeun mangga. Iya. Iya. Jadi mencapai 25 kali pemberontakan, motivasinya macam-macam. Ada yang karena ingin jadi penguasa, ambisi pribadi, gitu ya. Ada yang karena pesanan dari luar, dari dinasti Abbasiyah,
yang ingin menyatukan seluruh wilayah dunia Islam menjadi kekuasaan Abbasiyah seluruhnya. Ini terhitung ada sekitar 2 kali pemberontakan atas nama dinasti Abbasiyah. Ya. Ada juga yang digerakkan oleh negeri-negeri dari utara, negeri-negeri Kristen gitu ya. Seperti dari kerajaan Asturias, dari kerajaan Franka gitu ya. Itu masuk ke wilayah Andalus dan berhasil merebut beberapa wilayah. Bahkan umat Islam itu harus kehilangan provinsi Septimania pada masa Al-Ulah itu ya, pada masa para gubernur. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil itu punya kiat khusus untuk menghadapi pemberontakan. Jadi pemberontakan ini ketika muncul itu akan langsung ditumpas gitu ya, tapi meminimalkan korban. Sebisa mungkin pimpinan ditangkap, kemudian dieksekusi. Untuk jadi pelajaran buat yang lain gitu, jangan memberontak. Tapi bawahan-bawahannya semuanya diampuni. Jadi cuma pimpinannya saja yang dieksekusi itu. Ya. Yang di bawah itu semuanya diampuni. Nah, sehingga pemberontakan-pemberontakan pada masa Ad-Dakhil ini nggak ada yang berlangsung lama. Ya. Pemberontakan yang berlangsung lama itu hanya satu pemberontakan yang didukung oleh pemerintahan Abbasiyah oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, ceritanya besok Abu Ja'far Al-Mansur ya, insya Allah. Abu Ja'far Al-Mansur, kisahnya Sabtu besok insya Allah. Seorang khalifah yang cerdik tapi licik gitu ya, plus kejam gitu tuh, pelit lagi. Abu Ja'far Al-Mansur miris gitu ya mendengarnya, tapi lucu juga gitu. Nanti insya Allah besok kita bahas Abu Ja'far Al-Mansur ya, dari dinasti Abbasiyah gitu. Nah, itu problem kedua. Kemudian masalah ketiga yang dihadapi oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, jumlah kaum muslimin yang terus bertambah, tetapi tidak didukung sarana ibadah yang memadai. Pada masa Abdurrahman Ad-Dakhil ini, penduduk asli Spanyol, orang Spanyol itu, walaupun orang Spanyol itu macam-macam ya, suku bangsanya itu ada bangsa Hispanik Romawi, ada bangsa Yunani, ada bangsa Ibrani, ada bangsa Goth, ada bangsa Suebi, ya, dan lain-lain. Jadi orang Spanyol itu udah beragam dari dulunya, gitu, udah beragam. Nah, ini banyak orang-orang Spanyol sebelum Islam datang itu yang masuk Islam gitu. Bahkan akhirnya di penghujung abad ini Islam jadi mayoritas di Spanyol itu, 70% dari seluruh penduduk. Ya, 70% dari seluruh penduduk orang Islam di Spanyol itu. Sehingga orang Arab yang tadinya menjadi mayoritas Muslim di Spanyol sekarang jadi minoritas. Paling 1-2% orang Arab itu di Spanyol itu. Ya. Yang Muslim itu orang Arab cuma 1-2%. Mayoritasnya itu orang Spanyol, Muslim di Spanyol itu. Ya. Mayoritasnya orang-orang Spanyol. Nah, ini jadi masalah ketika sholat gitu ya. Apalagi sholat Jumat, nggak muat gitu. Nggak muat. Masjid-masjid di kota-kota itu nggak muat lagi. Karena ada ledakan penduduk Muslim. Nah, akhirnya sebagai solusi dibangunlah atas perintah Abdurrahman Ad-Dakhil sebuah masjid tertua di Spanyol yang sampai sekarang masih ada, yaitu Masjid Raya Cordoba. Bukan Masjid Raya Bandung ya, Masjid Raya Cordoba. Seperti itu. Sekarang jadi katedral, tapi namanya unik ya, La Mezquita Katedral. Jadi namanya itu katedral masjid gitu. Ya, namanya itu katedral masjid. Sampai sekarang masih ada itu di Spanyol. Nah, mudah-mudahan lah gitu ya. Mudah-mudahan ada yang dapat rezeki di antara kita, 100 triliun lah gitunya. Anggota pengajian sadayana umroh plus ke Spanyol misalnya gitunya. Nggak tahu tapi mau pada berangkat nggak? Kan nunjuk COVID gitunya. Ya, sampai situasi aman gitunya. Insya Allah seperti itu ya, mudah-mudahan kita bisa napak tilas ya ke peninggalan bersejarah umat Islam seperti itu. Amin ya rabbal alamin.
banyak gitu ya, ada peninggalan para nabi ya dan rasul, kemudian peninggalan para khalifah, para sultan, peninggalan orang-orang soleh itu banyak yang bisa kita kunjungi untuk kita ambil pelajaran gitu ya, seperti itu. Nah ini dibangunlah Masjid Agung atau Masjid Raya Cordoba. Itu masjid terbesar di dunia pada masa itu, ya, masjid terbesar di dunia pada waktu itu, gitu tuh. Nah, itu masalah ketiga. Masalah keempat yang dihadapi oleh Abdurrahman Ad-Dakhil adalah invasi dari utara, baik oleh bangsa Visigoth dari Asturias maupun bangsa Frank dari Prancis. Ini dampak dari keributan antar umat Islam pada masa para gubernur. Sehingga orang-orang Kristen dari utara itu berani untuk menyerang wilayah kaum muslimin. Ketika kita berselisih, ketika kita saling baku hantam sesama muslim, maka musuh-musuh dari luar itu berani sama kita. Wibawa kita lenyap. Ya, wibawa kita hilang. Seperti harimau di kebun binatang, nggak ada lagi wibawanya. Gitu. Ya, nggak ada wibawanya, seperti itu. Nah, itulah umat Islam ketika saling bertikai. Nah, karena itu, kalau kita lihat kondisi bangsa kita sekarang gitu ya, miris gitu ya. Miris, saling pukul, saling baku hantam sesama kita gitu ya. Ini pasti lemah kita, dan orang di luar itu pasti nonton gitu. Nanti pas nonton lihat ada kesempatan masuk. Gitu ya. Jadi ya sedih juga gitu ya lihat negeri kita seperti sekarang gitu ya, sedih gitu tuh ya. Kita harap bisa bersatu kembali gitu ya, dan ini nular gitu ya, apa yang dialami oleh orang Indonesia itu sampai orang Amerika juga pipiluan gitu kan ya. Sekarang Amerika ribut gitu kan ya. Jika nama ketepaan ke orang dah Amerika tuh. Kan mudah-mudahan ini ya Indonesia mah kieu teh sebagai tanda akan maju gitu ya, karena berhasil mengatasi masalah ini. Amerika mah mungkin gitu ya piruntuhan gitu ya, karena nggak bisa mengatasi masalah ini, wallahu alam gitu ya. Nah kayak gitu, itu masalah keempat. Kemudian masalah kelima, peningkatan ekonomi yang terkendala masalah keamanan, infrastruktur, dan produktivitas. Jadi Spanyol itu sebelum kedatangan Islam termasuk negeri termiskin gitu di Eropa itu ya, negeri yang terbelakang di Eropa. Begitu masuk kaum muslimin, ribut umat Islam. Nah, karena pertentangan antar suku yang pada zaman jahiliyah itu begitu marak, dihapuskan oleh Islam itu, fanatisme kesukuan itu. Tapi kemudian ketika muncul umat Islam yang baru gitu ya, para mu'alaf yang baru saja masuk Islam, bersemangat dalam Islamnya tapi mungkin belum ya, belum mendasari semangatnya itu dengan ilmu. Lama-lama pada diri mereka rasa fanatisme suku itu muncul lagi gitu tuh. Dan kemanapun bangsa Arab itu pergi gitu ya, mereka ngungkit-ngungkit perbedaan itu. Nanti di Afrika sama orang Arab perang, di Andalus sama orang Arab perang, seperti itu ya. Karena mereka ini belum sempurna tersibgoh gitu oleh nilai-nilai Islam. Belum sempurna tercelup oleh nilai-nilai Islam. Karena kalau orang udah dicelup sempurna oleh Islam, itu nggak ada lagi beda. Yang namanya Jawa Sunda itu udah nggak beda lagi. Yang namanya Jawa Sumatera itu udah nggak beda lagi. Yang namanya Indonesia sama Vietnam itu udah nggak beda lagi. Yang namanya Arab dan Cina itu udah nggak beda lagi, sama semuanya juga hamba Allah, makhluk Allah, sama-sama sesama muslim gitu ya, udah gitu tuh. Kalau udah tercelup oleh nilai Islam itu udah nggak berpengaruh lagi kesukuan itu ya, kecuali dalam hal positif gitu ya. Nah ini masalah gitu. Nah pada masa Ad-Dakhil diupayakan agar ekonomi orang-orang yang tinggal di semenanjung Iberia itu bisa ningkat gitu ya levelnya. Maka beliau kemudian
mencoba untuk merealisasikan keamanan di dalam negeri, gitu tuh. Ya diantaranya tadi dengan memadamkan berbagai pemberontakan, gitu ya, dengan memadamkan berbagai pemberontakan, kemudian membangun infrastruktur yang namanya The Roman Bridge, gitu ya. Saya nggak tahu cara bacanya kumaha, tuh pintar bahasa Inggris gitu ya. Eh, Jembatan Romawi itu ya, itu direnovasi, jalan-jalan itu diperbaiki, dikasih penerangan, dikasih lampu. Makanya malu itu ya kita yang hidup zaman sekarang, jalan-jalan itu poek meredong gitu ya. Padahal kita hidup di abad 21. Ini yang namanya Abdurrahman Ad-Dakhil di abad ke-8 itu udah menerangi jalan-jalan di Cordoba itu dengan lampu-lampu, walaupun bukan lampu pohlam kayak gitu ya. Mungkin lampu cempor atau apa, tapi orang jalan di malam hari itu nggak akan tersesat gitu. Nggak akan yang namanya motor itu masuk ke lubang, itu nggak akan. Kenapa? Motor can aya zaman eta. Jadi nggak akan ada motor masuk ke lubang malah aya gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu tidak akan terjadi. Kata Umar bin Khattab kan seperti ini. Jika ada onta di kota Basroh tergelincir kakinya karena lubang di jalan, maka nanti di hari kiamat Umar bakal ditanya, Umar, kenapa itu onta bisa tergelincir di Basroh? Apa kamu tidak memerintahkan bawahan kamu untuk memperbaiki jalan? Seperti itu. Tuh ya. Jadi Umar bin Khattab itu ketika jadi pemimpin ketakutannya sampai seperti itu. Wah, lamun aya onta tijalike eta di Basroh itu mungkin Umar bakal ditanya seperti itu. Makanya orang pada masa itu nggak mau jadi pemimpin itu, gitu ya. Nggak mau, kenapa? Karena untuk hal-hal sepele pun nantinya bakal ditanya itu di hari kiamat. Pemimpin itu nggak ada yang langsung masuk surga, nggak ada, di hisabnya tuh panjang pemimpin. Gitu ya, ngeri itu tuh. Lalu pemimpin tuh panjang di hisabnya itu, lama gitu ya. Otak rada kepikiran oke gitunya, pernah jadi RT beberapa bulan gitu. Walaupun levelnya paling bawah gitunya orang kepikiran oke gitu tah. Itunya bisa dihisap kayak gitu. Otaknya cepat-cepat mundur gitu. Udah kabayang gitunya. Kabayang gitu kayak di hari kiamat, wah saya ditanya gitu tuh. Kan we mau disebut pengecut mau gimana, pokoknya saya mah hoyong salamat lah di hari kiamat gitu ta. Itunya makanya nggak mau lama-lama seperti itu ya, nggak mau lama-lama seperti itu. Selain karena pindah alamat juga gitu kan ya, sehingga tidak memungkinkan lagi meneruskan jabatan. Itu tuh kan ngeri, emang jadi pemimpin tuh ngeri ya, ngeri seperti itu. Kalau ada rakyat yang nggak makan gitu ya, gue bakal ditanya nantinya, nah sampai kelaparan gitu, emang kamu nggak punya kebijakan biar itu rakyat bisa makan seperti itu? Ada sih kebijakan, tapi kenapa tuh nggak nyampe ya sama saya diambil. Dikorupsi gitunya. Udah itu, jangankan korupsi MM-an triliunan seperti itu ya, di zaman Rasulullah SAW ada pembantu Rasul, bayangkan. Yang namanya pembantu Rasul itu kan lebih hebat dari pembantu presiden atau pembantu Rasul ketika perang Taif, lehernya itu ditembus anak panah. Leher tembus anak panah kan maut judulnya. Gitu ya. Para sahabat itu memberikan tahniah, selamat Anda masuk surga. Wah, katanya. Kata Nabi, cek saha katanya. Wahai Rasulullah, ini kan syahid. Kata siapa? Coba buka itu bajunya. Dibuka bajunya. Ternyata ada pakaian, baju. Ada yang bilang bakiat katanya. Hasil korupsi. Jadi harta gonimah diserahkan pada orang ini sama Rasulullah SAW itu. Jaga katanya harta gonimah. Ternyata dia melihat ada yang menarik baju atau bakiak itu gitu ya. Disumputkan gitu sebelum dibagikan. Kata Nabi gara-gara itu padahal dia mati syahid gitu ya, mati di medan perang gitu tuh. Masuk neraka. Kata Nabi. Bayangkan cuma bakiak gitu. Cuma sehelai baju. Gitu ya. Sekarang wah luar biasa gitu ya. Orang jadi pemimpin itu memang karena pengen
nyari duit gitu. Wah, gitu ya, mengerikan sekali itu. Mengerikan sekali. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil kemudian membangun infrastruktur. Ya, membangun infrastruktur. Lalu beliau juga menggalakkan produktivitas agar masyarakat di Spanyol itu semuanya produktif, semuanya kerja, nggak ada yang nganggur. Setiap jengkal tanah itu ditanami, ya, harus produktif gitu tuh. Yang namanya penduduk itu didanai, gitu, dibiayai. Cok bisa naon gitu ya. Bisanya apa? Dikasih gitu tuh modal, dikasih modal gitu. Nah, nanti setelah eh, hasil produksinya jadi, itu dipromosikan sama pemerintah itu tuh ya. Ekspor, pintu ekspor itu dibuka sama pemerintah sehingga nggak numpuk di dalam negeri. Gitu ya, nggak numpuk di dalam negeri. Nah, sehingga Spanyol ini menjadi negeri yang makmur. Nah, inilah warisan Ad-Dakhil untuk Hisham, anaknya. Hisham anaknya ya. Nah, ketika kita baca bukunya Dr. Tariq Suwaidan tentang Hisham bin Abdul Malik ini, sebetulnya nggak terlalu menarik ceritanya gitu ya. Karena memang masa pemerintahannya itu sebentar saja. Tetapi yang ada satu hal saja yang menarik buat saya gitu ya, yaitu ketika terjadi suksesi peralihan kepemimpinan dari Abdurrahman Ad-Dakhil kepada Hisham ini. Gitu. Bagaimana suksesinya? Jadi waktu itu Abdurrahman Ad-Dakhil sedang sekarat, mau meninggal, ya. Kemudian beliau rada bingung gitu terlihatnya itu. Ini kekuasaan mau dikasihin ke siapa? Gitu. Kekuasaan ini mau dikasih ke siapa? Karena beliau punya 3 anak, ya, punya 3 anak. Yang pertama namanya Sulaiman, saat itu sedang menjadi gubernur di kota Toledo, ya, sedang menjadi gubernur di kota Toledo namanya. Kemudian ada anaknya yang bernama Hisham ini, yang saat itu menjadi gubernur di kota Merida, ya, Merida. Ini bukan singkatan di Meri apa enggak gitu ya, Merida gitu ya, Merida namanya. Udah di Meri sama Kang Fatih ya, udah di Meri itu, Merida gitu ya. Kemudian ada satu lagi namanya Abdullah yang nemenin bapaknya itu di kota Cordoba. Ini memang ceritanya di Spanyol ya. Jadi, nah, kotanya lain Mekah, lain Madinah, lain Taif. Memang ceritanya lagi di Spanyol ini. Gitu ya, bukan Spanyolong tapi Spanyol. Ceritanya di Spanyol ya. Jadi yang satu Sulaiman, gubernur di kota Toledo, yang satu Hisham, gubernur di kota Merida, yang satu lagi Abdullah lagi nemenin bapaknya di Cordoba. Nah, rada bingung, iya saya, budak saya yang pantas untuk menggantikan saya. Sulaiman itu anak tertua. Sulaiman itu anak tertua. Tapi Sulaiman ini gak punya kemampuan memimpin. Gitu. Tahu dari mana? Ya tahu cara ngurus dia kota Toledo tuh nggak bener gitu tuh. Ya. Ini anak tertua tapi nggak punya kemampuan gitu. Sementara biasanya sistem kerajaan itu ngasih ke anak tertua. Ya. Abdullah itu nggak dikasih jabatan, tinggalnya juga di kota Cordoba nemenin bapaknya. Artinya emang kurang mampu, kurang bisa diandalkan Abdullah ini. Ini anak kedua. Ada anak ketiga, anak bungsu, yaitu Hisham. Beda ibu tapi gitu ya. Jadi kalau anak-anak gubernur, anak amir gitu ya, anak naya opat, indung ya opat biasa nama. Gitu ya. Ibu ya opat gitu. Nah, ada anaknya yang terakhir itu namanya Hisham. Hisham ini ibunya orang Spanyol. Kalau Sulaiman ibunya orang Arab. Ini ibunya orang Arab. Nah, ini Hisham ibunya orang Spanyol. Walaupun dia anak terkecil ya, tetapi Hisham ini punya kemampuan mimpin. Ah, tahu dari mana? Ya itu ngurus kota Merida juga bener gitu tuh. Ya. Nah, bingung ya Erek milih anak yang tertua atau anak yang paling kompeten. Milih yang kompeten atau yang paling tua, bingung. Lihat cincin gitu ya. Ah, iya lah, coplokeun cincina.
Kemudian dikasihin ke anaknya yang namanya Abdullah. Abdullah, nanti kalau bapak udah meninggal, kamu lihat siapa yang duluan tiba di Cordoba, Hisham atau Sulaiman. Kalau Hisham yang datang duluan, kasihin ini cincin ke Hisham, dia yang jadi pemimpinnya. Kalau Sulaiman yang datang duluan, kasihin ke Sulaiman, biar dia yang jadi pemimpinnya. Gitu tuh. Ya. Nah ini cara memecahkan masalah gitu ya, ala Abdurrahman Ad-Dakhil. Bingung-bingung serahkan we ke Allah gitu tuh. Ya, kuma takdir we. Mungkin ada di antara kita yang ke depan akan punya masalah serupa gitu ya. Bingung di antara dua pilihan gitu ya. Serahkan we ke Allah gitu tuh. Nah, cara nyerahkan ke Allahnya itu dengan ikhtiar terlebih dahulu, ngelepas cincin kasihin ke anaknya yang namanya Abdullah sok sawe nu panggalana datang gitu nya. Bikin ieu cincin dia yang jadi pemimpinnya. Gitu. Ya. Dan ternyata setelah Abdurrahman Ad-Dakhil meninggal dunia, sampailah kabar ini ke Toledo, sampailah kabar ini ke kota Merida. Maka dua kakak adik ini cepat-cepat datang ke kota Cordoba. Ya tidak ada lain niatnya mah untuk menyaksikan pemakaman bapaknya gitu ya. Bukan urusan kekuasaan gitu, bukan. Karena nggak tahu siapa yang akan jadi penguasa gitu tuh. Nah ternyata dari kedua saudara ini yang datang duluan ke kota Cordoba adalah Hisham gitu tuh. Maka diserahkanlah cincin itu kepada Hisham dan Hisham pun dilantik sebagai amir di Andalus ya, di Spanyol Portugal saat itu. Jadi amir Andalus. Nah begitu Sulaiman tiba, dia tahu kenyataannya bahwa Hisham sudah diangkat jadi amir. Sebagai anak tertua, gak seneng. Kan orang anak kahijina. Kul nama orang yang jadi raja. Nah bet si Hisham kan ya seperti itu. Tapi dipendem itu dalam hati itu ya. Ketika ketemu Hisham ya biasa gitu ya. Ngobrol dan lain-lain. Tapi begitu pulang ke kota Toledo, tempat dia bertugas sebagai gubernur, dia langsung mengumpulkan pasukan, mengontak Abdullah, kemudian menyatakan pemberontakan. Maka terjadilah pemberontakan pertama pada zaman Hisham, yaitu pemberontakan dua saudaranya, yaitu Sulaiman dan Abdullah. Baik, itu pendahuluannya. Sekarang kita lihat nih PowerPoint-nya ya. Di saya mah nggak kelihatannya. Di yang lain kelihatan nggak PowerPoint-nya di layar? Ada? Kelihatan. Ada. Ada ya. Berarti cuma saya doang yang nggak bisa lihat tuh. Kang Aris, ayah ketinggal Kang Aris? Ya, jadi di situ ada Hisham yang berwarna biru ya. Kenapa Kang Fatih milihnya warna biru di tengah? Biru teh tanda cinta gitu ini. Gitu tuh. Ya, jadi dari buku Dr. Tariq Suwaidan ini kita bisa mengambil 7 poin yang berkaitan dengan Hisham Abdul Malik. Yang pertama berkaitan dengan tahun-tahun ya. Tahun lahirnya, tahun pelantikannya, tahun wafatnya gitu ya. Kemudian karakter-karakter Hisham. Beliau ini seorang yang zuhud, ahli ibadah, ahli ilmu ya. Kemudian mujahid dan lain-lain. Kemudian juga kita bisa melihat tentang pembangunan pada masa Hisham bin Abdul Malik ini, baik pembangunan Masjid Cordoba, penyelesaian akhirnya gitu ya. Kemudian renovasi jembatan Romawi dan lain-lain. Nah, kemudian pada masa Hisham ini juga ada yang unik. Di Spanyol itu terjadi proses yang cepat pergantian mazhab. Sebelumnya di Spanyol itu mazhab yang dianut adalah mazhab Auza'i.
Mazhab nu mana ya tahu nantilah bukan gitu nya. Mazhab Auza'i mungkin baru dengar gitu ya. Berubah itu dengan cepat sekali menjadi mazhab Maliki sebagai mazhab mayoritas dianut oleh penduduk Spanyol. Kemudian tentang kebijakan, Hisham bin Abdul Malik ini melakukan Arabisasi pendidikan. Jadi sekolah-sekolah di Spanyol itu diwajibkan pakai bahasa Arab. Mau sekolah orang Islam, sekolah orang Yahudi, atau sekolah orang Kristen harus pakai bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab ini menjadi bahasa sehari-hari orang Spanyol. Mau yang Muslim, mau yang Yahudi, mau yang Kristen. Ya, dan semua orang itu bahagia gitu menggunakan bahasa Arab, kecuali sedikit sekali yang tidak bahagia menggunakan bahasa Arab. Tuh ya. Lalu ada kisah perang-perang, baik perang internal tadi seperti melawan para pemberontak dari kalangan saudaranya sendiri, ya. Kemudian ada pemberontakan di Saragossa nanti, lalu ada pemberontakan barbar, 3 pemberontakan. Ada juga perang melawan musuh eksternal, yaitu perang melawan Asturias di utara, juga perang melawan orang-orang Frank, ya, Prancis sekarang itu. Dan yang terakhir suksesi dari Hisham ke Hakam. Nah itu yang bisa kita bahas dengan perantaraan buku yang ditulis oleh Dr. Tariq Suwaidan. Maka Kang Gifari mungkin bisa mulai masuk ke PDF ya. Bisa mulai masuk ke PDF. Gitu tuh. Ya. Nah, sekarang kita lihat data-data tentang Hisham bin Abdurrahman. Ya, Hisham bin Abdurrahman. Yang memerintah dari tahun 788 sampai tahun 796 Masehi. Tahun 788 sampai 796 Masehi. Ini udah lama sekali ya. Zaman sekarang ke zaman itu makan waktu 1300 tahunan gitu. Ini cerita yang udah sangat lama gitu tuh. Tetapi orang-orang ini masih dikenang gitu. Karena memang melakukan sesuatu yang besar gitu orang-orang ini. Sehingga sampai sekarang itu masih dikenang, namanya masih disebut-sebut. Nah, jadi orang besar itu resikonya itu. Kalau dia orang baik, ya alhamdulillah disebut-sebut, didoakan gitu. Tapi kalau orang jahat ya disebut-sebut sambil dilaknat. Gitu tuh. Ya. Itu manusia, orang-orang besar tuh seperti itu. Kalau dia baik disebut-sebut didoakan. Kalau dia orang jahat disebut-sebut dilaknat seperti itu. Kayak Fir'aun sampai sekarang dilaknat gitu ya. Nah, karena itu ya kalau yang punya cita-cita tinggi silahkanlah, yang mau jadi orang besar jadilah orang besar gitu ya, dengan semua resikonya gitu tuh. Kalau saya bukan orang yang berpikir pengen jadi orang besar, enggak gitu ya. Naik 15 kilo juga saya udah ruas gitu. Ya baru-baru mau jadi orang besar gitu, naik 15 kilo juga ruas gitu ya. Sampai ya sekitar 7 tahun yang lalu mah berat badan itu 47 kilo ya, sekarang 60 kilo ruas. Saya jadi naik 15 kilo gitu nya. Jadi malas jadi orang besar itu. Oke, kita lihat data-datanya. Hisham bin Abdurrahman ini lahir di kota Cordoba tanggal 26 April tahun 757. Jadi lahirnya juga di Cordoba. Lahirnya juga di Spanyol. Gitu ya. Ini di Spanyol. Ini yang membuat kita ya hoream diajar sejarah gitu tuh. Kenapa? Banyak nama nu alaraneh gitu. Ngapalkeun nini nabi oge teh apal-apal gitu tanya. Komo ayeuna yang nama Cordoba segala gitu tah. Coba ada yang masih ingat nama nenek nabi siapa? Kumujang mana nih? Fatimah, Kang. Iya lah, itu mah nama Kang Pati itunya. Otak emot wae Kang Pati mah. Fatimah. Pati mah itu kan dia. Iya. Itu neneknya Nabi ya, namanya Fatimah itu tuh. Tapi itu mah kan dari bapak. Kalau dari ibu siapa? Masih ingat nggak Kang Pati? Baroh, Kang. Wah bener. Lulus Kang Pati ya, langsung aja jadi dosen lah.
dosen hidup lah. Tuh ya. Nah, jadi beliau ini lahir di Cordoba tahun 757. Dia tidak lagi menyaksikan berbagai pembantaian terhadap Bani Umayyah oleh Bani Abbasiyah. Karena lahirnya juga di Cordoba ini, mah. Kemudian Hisham ini dilantik juga di Cordoba tanggal 6 Oktober tahun 788. Wafatnya juga di Cordoba gitu. Ya. Tanggal 16 April tahun 796. Jadi kita lihat ini umurnya itu ternyata pas meninggal cuma 39 tahun. Itu tuh. 39 mau ke 40 umurnya itu. Matinya itu mati muda gitu. Ya. Umurnya tuh muda itu Hisham ini. 39 tahun. Coba kebayang kan kalau teman-teman meninggal umur 39 tahun can jadi nanawan gitu tuh. Ya. Untuk generasi berikutnya belum nyumbang apa-apa gitu. Tapi yang namanya Hisham ini di umur 39 tahun ketika meninggal udah memiliki jasa yang besar terhadap kemanusiaan itu. Itu ya, Hisham itu. Prestasinya ya jadi amir, jadi sultan gitu. Itu prestasi besar. Walaupun ini prestasi duniawi ya. Tapi kalau dimanfaatkan, ditujukan untuk mencapai yang bersifat ukhrawi atau untuk akhirat gitu ya, insya Allah dapat pahalanya. Karena pemimpin itu selain ditanya tentang saya takut kelaparan, saya takut labuh di jalan gitu ya, tapi pemimpin juga punya banyak pahala ketika dia mendistribusikan beras misalnya ya ke seluruh Spanyol Hisham ini, sehingga banyak orang yang tiap hari bisa di situ makannya gandum ya. Bisa makan tiap hari, itu dapat pahalanya. Kemudian pada zaman Abdurrahman Ad-Dakhil itu dibuat yang namanya akuaduk. Jalan yang dipakai untuk mengalirkan air ya. Itu. Nah, akuaduk ini dipakai untuk lahan pertanian, untuk air minum dan lain-lain. Itu pahalanya ngocor itu ke Abdurrahman Ad-Dakhil itu. Hisham giliran menjaganya. Gitu. Ngocor itu pahalanya. Itu pahala sebagai pemimpin. Pahala sebagai pemimpin. Ya. Emang imbang antara pahalanya yang gede dan dosanya yang gede itu jadi pemimpin itu. Ya. Nah, jadi baik-baiklah ketika jadi pemimpin gitu, biar itu menjadi ladang pahala nanti di hari kiamat ya. Kalau di antara kita ada yang jadi pemimpin mau level RT, RW sampai level presiden ya, berbaik-baiklah, berbuat baik gitu tuh. Jadi umurnya cuma 39 tahun ini Hisham ini. Ya. 39 tahun. Saya ingin pergi dulu ke karakter ya. Ke karakter ke bawah itu, paling bawah. Karena urusan perang-perang mah biasalah gitu ya. Nanti bisa terakhir itu mah. Ini takut ketinggalan bab karakter. Itu paling bawah bisa di-scroll. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil ini dikenal sebagai pemimpin yang mirip dengan Umar bin Abdul Aziz. Mirip dengan Umar bin Abdul Aziz. Kalau di Abbasiyah nanti ada Khalifah Al-Muhtadi namanya. Mirip dengan Umar bin Abdul Aziz. Bukan dari sisi wajahnya, enggak gitu ya. Wajahnya memang beda jauh. Tapi dari sisi karakternya. Nah, Hisham bin Abdul Malik ini selain sebagai ahli ilmu, senang belajar, punya pengetahuan yang luas, kemudian juga menghargai para ahli ilmu ya. Sehingga beliau itu menghargai seorang faqih dari mazhab Maliki, yaitu Yahya bin Yahya Al-Laisi. Sehingga bisa mengembangkan mazhab Malik di Spanyol. Nah, kenapa mazhab Malik ini bisa berkembang di Spanyol? Ini jasanya Yahya bin Yahya Al-Laisi namanya. Ini orang Arab biasa. Namanya Yahya, ngaran bapak noge Yahya. Kayak yang nggak ada nama lain. Kayak Imam Ghazali ya. Namanya itu kan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali.
At-Tusi. Gitu. Imam Ghazali. Artinya apa? Kakeknya Imam Ghazali itu namanya Muhammad. Ketika kakeknya ini punya anak, istrinya melahirkan, tentunya bukan si bapak ini yang melahirkan gitu ya. Pas si istrinya melahirkan, aduh rek berengaran sahanya, anggeus sarwakeun ngaran urang gitunya, maka anaknya dikasih nama Muhammad. Nah, kemudian Muhammad, anaknya Muhammad ini gitu ya, nanti nikah, punya istri, istrinya hamil, punya anak. Pas lahir anaknya, ditinggali budak nayar berengaran sahanya, anggeus sarwakeun urang ngaranna Muhammad. Gitu. Jadi Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad gitu. Imam Ghazali namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Gitu ya. Itu sering itu kalau orang Arab tuh namanya model-modelnya kayak gitu. Atau saya punya buku karya Muhammad Abu Syu'bah gitu ya. Buku hadis itu. Itu namanya Muhammad, nama bapaknya juga Muhammad gitu tuh. Ya, seperti itu. Jadi Yahya bin Yahya Al-Laisi ini orang Spanyol yang kemudian pergi ke kota Madinah belajar kepada Imam Malik. Belajar kepada Imam Malik. Ini murid Imam Malik yang sangat cerdas. Suatu hari di kota Madinah itu kedatangan apalah gitu, sirkus atau apa gitu ya. Dan membawa seekor gajah. Ketika gajah ini lewat di ruang belajarnya Imam Malik, itu kan memunculkan suara berdebum gitu ya, boom, 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 wah, sehingga murid-murid Imam Malik itu semuanya keluar kelas, ayah gajah, seperti itu. Ingat waktu kecil itu, tahun 88-an ya, tahun 88-an kan rumah di Setiabudi itu, Rotan ya, daerah Rotan itu. Itu masih sering zaman itu tank baja itu lewat itu tuh, mau ke Secapa. Wah, ketika tank baja ini lewat, itu suaranya itu wah luar biasa, brrrr, gitu ya. Itu anak-anak yang lagi main namanya daerah Lebak gitu ya. Itu mendengar suara itu langsung pada kalaluhur ke pasir istilahnya itu ya. Pergi ke jalan lihat yang namanya tank baja. Gitu. Karena emang suaranya itu bergemuruh. Nah, ini yang namanya gajah gitu ya. Masuk kota Madinah dan waktu itu kan belum ada pencemaran suara, belum ada polusi suara. Ini saya tinggal di daerah Pasir Muncang ya, dekat pesantrennya Agim itu apa namanya teh? Eko Pesantren ya, namanya mirip nama saya gitu tuh. Dekat Eko Pesantren. Itu katanya kalau zaman dulu ya, yang namanya gajah di kebun binatang, monyet di kebun binatang, harimau di kebun binatang mengeluarkan suara ke sini kedengeran katanya. Kemudian non itu teh kendaraan anu panjang teh nu make kereta api. Kereta api ya. Itu kereta api gitu ya. Itu kedengeran suaranya sampai ke sini katanya. Kan jauh itu tuh. Kenapa? Karena belum ada polusi suara. Nah, ini di Madinah di zaman belum ada polusi suara, ada gajah lewat atau suarana itu ya bising sekota itu. Makanya murid-murid Imam Malik itu semuanya pada keluar. Kecuali Yahya bin Yahya Al-Laisi ini. Nggak keluar. Ketika ditanya sama Imam Malik, nah Yahya didinya tuh keluar. Tuh, di luar ayah gajah, katanya seperti itu. Pakai bahasa Sunda, kata Imam Malik, gitunya. Nah, ternyata jawaban Yahya bin Yahya Al-Laisi ini seperti ini. Imam, jauh-jauh saya di Spanyol ka dia ke Madinah. Lain rek ningali gajah, saya mah rek nengan ilmu tidinya. Mau nyari ilmu dari Anda, seperti itu tuh. Bukan mau lihat gajah, katanya. Kagum Imam Malik dengan jawaban ini. Gitu ya. Nah, ini keseriusan penuntut ilmu. Dan jadi kan akhirnya mah, jadi imam di Spanyol itu. Yahya bin Yahya Al-Laisi. Dan menyebarkan mazhab Malik di Spanyol. Menggantikan mazhab Auza'i. Gitu. Emang apa bedanya? Wallahu a'lam ya. Karena mazhab Auza'i ini udah lenyap. Kenapa bisa lenyap? Karena nggak ada yang meneruskan. Murid-muridnya malah membentuk mazhab baru. Di antara muridnya itu Imam Malik, itu muridnya Imam Auza'i.
Imam Sufyan bin Uyainah itu muridnya Imam Auza'i. Itu punya metode sendiri dalam fikih gitu tuh. Punya metode sendiri dalam fikih. Nah, ketika mereka punya metode, punya pengikut jadi mazhab gitu. Ya. Jadi siapapun yang punya pendapat, kemudian pendapat itu punya pengikut ya jadi mazhab gitu. Gitu ya. Walaupun nggak ngaku punya mazhab gitu tuh. Oh, saya mah tidak bermazhab gitu ya, tapi ikut yang lain lah itu mazhab itu. Gitu itu teh mazhab gitu tuh. Gitu ya. Saya mah nggak bermazhab, itu teh mazhab yang tidak bermazhab. kayak dulu lah zaman ada blok barat pimpinan Amerika, ada blok timur pimpinan Uni Soviet. Kemudian Indonesia, Pakistan, sama Birma ya, itu bicara untuk membentuk gerakan yang tidak ke blok barat, tidak ke blok timur. Maka dibentuklah yang namanya gerakan non-blok. Tapi hasil akhirnya apa? Blok tuh jadi 3. Blok barat, blok timur, dan blok non-blok. Gitu tuh. Non-blok itu sendiri akhirnya jadi blok gitu tuh. Nah, di dunia Islam itu ada mazhab Syafi'i sekarang itu, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, dan mazhab tidak bermazhab. Gitu ya. Tidak bermazhab itu mazhab tersendiri karena ikutan yang bilang saya mah bermazhab, banyak pengikutnya jadi mazhab gitu ya, tete. Itunya terserah nggak setuju gitu naon itunya apa sih kata-kata saya gitu ya. Itu mah canda aja gitu ya, tapi canda rada serius. Gitu tuh. Nah, jadi beliau itu ahli ilmu, senang pada orang yang berilmu, tapi beliau juga ahli amal. Beliau tuh ahli amal. Beliau tuh kalau ada perintah-perintah Allah itu dijalankan segera. Ya. Begitu azan gitu ya, ngomong azan, sholat, beliau pergi ke masjid. Gitu. Ya, beliau tuh tidak pernah menunda-nunda perintah dari Allah. Ahli amal. Kemudian beliau itu gaya hidupnya sederhana, nggak suka jadi, ya sederhana gitu tuh, sederhana. Beliau itu pakai baju yang paling murah harganya. Kemudian beliau itu tiap hari jalan-jalan, tapi bukan traveling, bukan jalan-jalan di kota Cordoba ya, itu mengunjungi masyarakat. Kemudian ngobrol sama masyarakat gitu ya, apa keluhannya, apa harapannya gitu tuh. Ketika menemui orang miskin cepat-cepat beliau kemudian memberikan bantuan gitu tuh. Ya. Ya, seperti itu orangnya. Mirip Umar bin Abdul Aziz, mirip Umar bin Khattab, mirip Al-Muqtadi nanti. Di masa depan ada Khalifah Bani Abbas namanya Al-Muqtadi. Ya, mirip Al-Muqtadi. Al-Muqtadi itu dari hari pertama jadi khalifah sampai hari terbunuh puasa tiap hari. Gitu tuh, Khalifah Al-Muqtadi. Puasa tiap hari. Dan ketika buka gitu ya. Ketika buka, kata Teh Cahyani putus-putus katanya. Padahal ini bukan dangdut gitu ya. Kalau dangdut mah ada goyang putus-putus gitu ya. Ini sinyalnya ketularan nih, ketularan dangdut ini sinyalnya ya. Sehingga putus-putus gitu tuh. Kang Aris ya pas hari terakhir kemarin tuh putus-putusnya. Bu Dewi rasa putus-putus tuh. Sinyalnya kurang bagus. Nah, kalau yang sinyalnya kurang bagus, coba pakai tutup panci gitu. Ya, cobaan pakai tutup panci gitu. Zaman dulu mah kan kalau antena TV rusak pakai tutup panci dan jadi bagus gitu. Cobaan itu. Nggak tahu itu fungsinya apa, memperkuat sinyal atau kumaha ya tata. Pakai tutup panci itu sok jadi sae. Laras teu beunani. Pengalaman. Ayeuna sinyalna nuju sae Kang Aris, alhamdulillah gitunya. Pas sehat kamari mah demam mainten Kang Aris. Kamari mah pegat-pegat tapi oge teh jelas. Pegat-pegatnya tuh sami. Berarti masalahnya serupa gitunya. Nah, jadi orang-orang tuh seneng gitu sama Hisham itu. Seneng. Nggak salah gitu yang namanya Abdurrahman Ad-Dahil itu milih anaknya yang namanya Hisham. Jadi walaupun Abdurrahman Ad-Dahil ini milih sistem monarki,
milih sistem kerajaan, tapi tetap dipadukan dengan meritokrasi gitu tuh. Jasa dan kemampuan seseorang dalam memimpin. Beliau milih anaknya yang paling mampu. Bukan yang tertua, tapi yang paling mampu. Gitu ya, yang paling mampu. Yaitu Hisham. Nah, sederhana orangnya itu. Kemudian suka bertemu langsung dengan masyarakat, mendengar pengaduan mereka, gitu ya. Ngasih bantuan langsung, gitu ya. Tanpa diwakilkan ke yang lain, langsung turun. Orangnya ramah, gitu. Tapi kalau datang panggilan perang, beliau pergi ke medan perang, memimpin gitu, memimpin pasukan. Jadi pemberani orangnya, ya, pemberani, nggak pakai dan tangguh gitu, jadi iklan ya sama, pemberani dan tangguh, gitu ya. Ini Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil, seperti itu. Kita lihat sekarang ke atas lagi ya, tapi ini udah jam 9 nih, satu lagi saja. Nanti sisanya kita lanjutkan di materi berikutnya, yaitu materi hakam ya. Jadi walaupun pekan berikutnya di hari Jumat depan kita akan pasang posternya itu biografi hakam, tapi kita akan memulai dengan Hisham gitu. Kita akan melanjutkan Hisham ya. Kita akan lihat tiga poin lagi ya. Kita ke atas ke bapak. Bapaknya itu namanya Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abul As bin Umayyah. Sehingga disebut Bani Umayyah karena ujungnya ke Umayyah itu. Umayyah itu anaknya Abdi Syam itu anaknya Abdul Manaf. Abdul Manaf itu nenek moyangnya Nabi juga. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf gitu. Jadi Bani Umayyah itu ketemu sama Nabi, nasabnya di orang yang namanya Abdul Manaf. Gitu ya. Jadi ada kesamaan nasab. Nah, nanti di berbagai buku sejarah itu disebutkan bahwa Bani Hashim dengan Bani Umayyah itu bermusuhan sejak dulu. Itu sebetulnya cuma mitos saja. Sebetulnya Bani Umayyah dan Bani Hashim itu justru teman dekat sebelum masa Islam itu. Teman dekat. Gitu ya. Sehingga kita lihat yang namanya Abu Sufyan itu temenan sama Abbas itu. Itu menunjukkan bahwa dua suku ini sebetulnya gak musuhan. Tapi di beberapa buku sejarah itu dibesar-besarkan bahwa permusuhan Bani Umayyah dengan Bani Hashim itu emang udah berakar dari zaman dulu katanya, sebelum periode Islam. Sebetulnya tidak seperti itu. Data-data yang ada menunjukkan bahwa sebetulnya tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Nah, itu bapaknya. Ibunya namanya Halul. Entah nama asli Spanyolnya seperti apa ya. Wallahu a'lam. Ini nama yang sudah diarabisasi itu. Entah nama Spanyolnya itu apa. Karena ibunya ini orang Spanyol. Orang Spanyol, bukan orang Arab. Ibunya Hisham itu. Di sini kita bisa membayangkan ya, betapa ganteng dan gagahnya Hisham. Bapak Arab, ibu Spanyol. Wah, gitu ya. Matanya biru, rambut pirang. Seperti itu ya, tapi bukan kayak Jagong gitu ya pirangnya. Kan Jagong pirang gitunya. Nah, terakhir, penguasa sejaman. Penguasa yang sejaman dengan Hisham itu di dinasti Abbasiyah ada Harun ar-Rasyid yang memerintah dari tahun 786 sampai tahun 809 itu Harun ar-Rasyid ya. Kemudian ada penguasa Asturias. Kita masih ingat kisah ketika Tariq bin Ziyad ya dengan Musa bin Nusair itu mengislamkan Spanyol, menyerang Spanyol, tapi ada satu wilayah yang tidak bisa ditaklukkan, yaitu wilayah Asturias. Gitu tuh. Nah, nanti Pelayo atau Pelagius, salah satu komandan militer yang berhasil meloloskan diri, itu nanti mendirikan kerajaan di Asturias ini, kerajaan Asturias. Dan nanti anak-anaknya itu turun-temurun menjadi raja di Asturias ini. Dan Asturias inilah yang nanti itu ya meluaskan wilayahnya sampai seluruh Spanyol dikuasai lagi sama orang Kristen. Itu awal mulanya dari Asturias ini. Makanya saya sebutkan di sini gitu ya, tokoh-tokoh raja-raja yang berkuasa di Asturias pada masa Hisham. Ada
Mauregatus, ada Bermudo, ya. Ini mungkin yang ngasih nama orang Jawa, karena kalau orang Sunda Bermuda itu. Bermudo, ya. Bermudo satu. Kemudian Alfonso II. Ini dari Asturias. Nanti pada masa Hisham ini akan terjadi perang melawan Bermudo dan Alfonso ini, dan dimenangkan oleh Hisham. Kemudian di Franka, ya, di Franka atau Prancis itu, yang berkuasa saat itu adalah Charlemagne atau Carolus Magnus, raja Prancis terbesar pada masa itu, yang kemudian dilantik oleh Paus itu menjadi Kaisar Romawi, ya, Kaisar Romawi, yang nanti 100 tahun kemudian akan berdiri namanya Kekaisaran Romawi Suci sebagai tandingan dari Kekaisaran Bizantium, ya. Dan ini saling bermusuhan nantinya antara Kekaisaran Romawi Suci dengan Kekaisaran Bizantium, karena perbedaan bukan lagi mazhab, ya, perbedaan sekte. Yang satu Katolik Roma, yang satu Katolik Ortodoks. Beda sekte itu, bukan beda aliran lagi, gitu, ya. Seperti itu. Ya mungkin itu dulu pembahasan untuk pekan ini dari sejarah Islam di Andalusia, karena waktu sudah jam 9 lebih 13 menit ini, ya, di HP saya itu. Kalau di komputer jam 9 lebih 15, nggak tahu yang benar mana, ya, gitu, ya. Nanti pekan depan kita akan bahas kebijakan-kebijakan dan peristiwa-peristiwa pada masa Hisham bin Abdurrahman Ad-Dahil ini. Besok sekali lagi kita akan membahas bab Abu Ja'far Al-Mansur. Hari Sabtu, nanti hari Senin di Al-Barokah kita akan membahas biografi Muhammad Ali. Itu, ya. Muhammad Ali tukang tinju, ya. Ya, silakan kalau yang rumahnya deket ke Masjid Al-Barokah Setiabudi belakang Borma itu, ya, silakan datang ke masjid, gitu, ya. Belum ada rencana di online kan, gitu, karena nggak ada yang rekamnya, gitu, ya, nggak ada yang rekamnya. Tapi kalau ada mah mangga, gitu, ya, mangga silahkan, gitu tuh. Jadi yang mau tahu biografinya Muhammad Ali datang aja, gitu, ya. Saya kembalikan dulu ke Kang Aan untuk sesi berikutnya. Mangga Kang Aan.